Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pairmayanti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah telah novel. Yang akan saya presentasikan yaitu kutipan-kutipan yang saya ambil dari novel The Star and I karya Ila Nathan. Langsung saja kepada intinya, yaitu di sini saya akan membacakan sinopsis tentang The Star and I. Novel The Star and I ini mengisahkan polemik kehidupan Olivia Mitchell, seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang berbakat dan terkenal di New York. Olivia merupakan anak yang diangkat oleh keluarga Mitchell dari sebuah panti asuhan yang berlokasi di New York. Sejak kecil, Olivia Mitchell mencari informasi mengenai siapa orang tua kandungnya, bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan ingin menemukan jawaban atas mengapa orang tua kandungnya meninggalkannya. Yang pertama yaitu suaramu sangat bagus. Ini ada di halaman 11. Nah, dari kutipan ini kita dapat belajar karena kita sebagai manusia harus mengapresiasi karya orang lain. Kenapa kita harus mengapresiasi karya orang lain? Karena dengan mengapresiasi karya orang lain sama dengan kita menghargai karya orang lain. Dengan menghargai karya orang lain, itu akan menjadikan orang tersebut bersemangat untuk memberikan karya-karya lainnya. Dan bukan hanya itu, dengan mengapresiasi orang lain itu akan menyenangkan hati kita. Yang selanjutnya yaitu anak ini terlalu pendiam, hampir tak pernah berbicara. Walaupun pada usia 2 tahun 7 bulan, ia sebenarnya sudah dapat berbicara. Setiap kali diajak ke taman bermain, Rex tidak mau bermain bersama anak-anak lainnya, selalu lebih memilih bermain sendiri. Sedangkan Olivia, dia mengoceh dari pagi sampai malam. Dari kutipan tersebut kita dapat belajar bahwa Olivia itu anaknya sangat cerewet, sedangkan Rex Ranskin orangnya pendiam. Nah, di satu sisi mereka itu adalah sahabat sejati. Maka ternyata kekurangan itu bisa dijadikan pelengkap satu sama lain. Jadi selanjutnya yaitu, kedudukan yang manis Oli, bukankah kau ingin menjadi putri raja? Satu-satunya cara bagimu untuk menjadi putri raja adalah apabila kamu menikah dengan pangeran, dan tidak ada pangeran yang mau menikah dengan anak perempuan yang duduk dengan kaki terangkat seperti itu. Kutipan tersebut ada di halaman 19. Nah, dari kutipan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa kita sebagai manusia itu harus bisa menyesuaikan diri dimanapun, kapanpun kita berada. Dengan menyesuaikan diri itu akan mempermudah hidup kita, dapat bersosialisasi dengan orang yang berada di lingkungan kita. Nah, kutipan selanjutnya yaitu aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Ini kutipan tersebut ada di halaman 22. Nah, dari kutipan tersebut, Rex dan Olivia tidak menyangka bahwa mereka dapat bertemu kembali, padahal sudah bertahun-tahun mereka tidak bertemu. Nah, kutipan ini semuanya tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, melainkan pertemuan itu sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi dimanapun kapanpun kita berada, jika dipertemukan dengan seseorang itu sudah menjadi takdir ilahi. Selanjutnya yaitu, aku ingin tahu kenapa mereka meninggalkanku di panti asuhan. Kata ibuku, orang tua kandungku pasti mempunyai alasan. Nah, kutipan tersebut ada di halaman 26. Nah, dari kutipan tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa Olivia ini seorang anak yang dibuang oleh orang tua kandungnya, tapi dia terus mencari jawaban atas semua kejadian tersebut. Dia tidak menyalahkan kedua orang tua kandungnya, tapi melainkan dia mencari tahu akan jawaban kenapa orang tua kandungnya meninggalkan dia di panti asuhan, dan terus berprasangka baik. Nah, berprasangka baik itu baik sekali ya untuk kehidupan kita sendiri. Selanjutnya yaitu, kata ibuku, kita harus berterima kasih pada orang tua kandungku, karena berkat mereka ayah ibuku akhirnya bisa memiliki seorang anak yang sangat mereka inginkan. Ini ada di halaman 27. Nah, dari kutipan ini kita dapat mempelajari bahwa Olivia itu bersyukur walaupun dia sudah dibuang di panti asuhan oleh orang tua kandungnya, tapi dia bersyukur memiliki orang tua angkat yang sayang kepada dia. Selanjutnya itu, katakan pada Clara, dia hanya buang waktu untuk orang yang sulit ini. Hubungannya tidak pernah bertahan lama, dia juga selalu menjadi pihak yang dicampakkan pada akhirnya. Kutipan tersebut ada di halaman 39.
Nah, dari kutipan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita itu jangan sesekali berharap pada orang yang tidak mencintai kita, karena berharap pada seseorang yang tidak mencintai kita itu akan melukai perasaan kita. Lebih baik kita fokus kepada orang-orang yang sayang kepada kita, karena dengan itu kita sadar bahwa masih banyak seseorang yang mencintai kita. Jadi sebenarnya kita itu patut diperjuangkan. Kutipan selanjutnya yaitu berjanjilah bahwa kau tidak akan berhenti menjadi temanku, bahwa apapun yang terjadi kita akan tetap bersama seperti ini. Kutipan tersebut ada di halaman 45. Nah, dari kutipan ini kita dapat melihat bahwa persahabatan Rex dan Oli ini benar-benar tulus. Mereka berjanji satu sama lain akan selalu bersama dalam keadaan apapun. Pada dasarnya berjanji itu hal yang harus kita tepati, karena jika tidak ditepati janji tersebut itu adalah hutang yang harus kita bayar kapanpun. Kutipan selanjutnya itu segala sesuatu itu mungkin walaupun membutuhkan waktu. Kutipan tersebut ada di halaman 50. Nah, segala sesuatu itu mungkin walaupun itu membutuhkan waktu. Berarti dalam menghadapi sikap seperti ini kita harus mempunyai kesabaran dalam diri kita, karena kesabaran itu akan menimbulkan keberhasilan. Dengan kesabaran itu maka datanglah sebuah keberhasilan. Selanjutnya yaitu sejauh ini belum ada informasi terkait berarti menyangkut dirimu atau orang tua kandungmu, tapi jangan berkecil hati karena penyelidikan masih berlanjut dan masih banyak orang-orang yang perlu kami ajak bicara. Kutipan tersebut ada di halaman 51. Nah, dari kutipan tersebut kita belajar bahwa walaupun sekarang ini kita belum menemukan titik terang atas segala sesuatu yang kita cari, maka kuncinya adalah yaitu pantang menyerah dan kita itu harus terus berusaha agar suatu saat nanti kita menemukan jawaban atas apa yang kita cari. Kutipan selanjutnya yaitu aku tidak marah, aku yakin mereka pasti punya alasan, jadi aku tidak akan menyalahkan mereka. Nah, kutipan ini ada di halaman 94. Dari kutipan ini kita belajar bahwa Olivia ini selalu berprasangka baik kepada orang tua kandungnya walaupun dia sudah dibuang di panti asuhan, karena dengan begitu dia bisa belajar memaafkan atas semua kesalahan yang terjadi dan menjalani hidup yang sekarang dia miliki. Kutipan selanjutnya yaitu aku yakin Anda sebagai penyelidik swasta tentu mengerti bahwa waktu adalah uang. Nah, kutipan ini mengajarkan kita bahwa waktu itu sangat berharga dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa waktu diibaratkan uang? Karena waktu itu tidak dapat diulang kembali. Waktu itu hanya dapat diputar sekali. Maka dari itu kita harus bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena waktu tidak dapat diulang kembali. Penting bagi kita dapat menghargai waktu tersebut. Nah, kutipan selanjutnya yaitu asal kau tahu, kau tidak pernah membuatku malu karena kamu sempurna apa adanya. Olivia Grace Michelle, halaman 140. Dalam kutipan tadi dapat kita pahami bahwa kita harus percaya bahwa dengan menjadi diri sendiri itu akan menjadikan diri kita sempurna. Selanjutnya yaitu waktu terus berlalu dan terus berjalan dalam sekejap mata, halaman 159. Nah, dari sini kita belajar bahwa hidup itu bagaikan air yang terus mengalir, dan waktu itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya karena waktu tidak dapat diputar kembali. Sebagai manusia kita wajib hukumnya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kutipan selanjutnya yaitu aku beritahu ya, wanita adalah makhluk yang membingungkan, yang dipenuhi berbagai emosi bertolak belakang. Mereka menangis ketika bahagia, tertawa ketika kesal, dan marah-marah ketika khawatir. Itu ada di halaman 165. Nah, dari sini dapat disimpulkan ya bahwa wanita itu memang makhluk yang membingungkan karena mereka memiliki sifat
yang lembut, berbeda dengan laki-laki. Laki-laki lebih berpikir secara logika, sedangkan wanita sebaliknya, yaitu tapi terkadang kita bisa dengan mudah salah mengartikan sikap dan tindak tanduk seseorang. Nah, dari kutipan ini mengartikan bahwa kita itu jangan mudah berprasangka buruk kepada orang lain, karena berprasangka buruk itu akan mengakibatkan hati kita cenderung selalu menyalahkan orang lain atas segala sesuatu yang terjadi nantinya. Selanjutnya yaitu, kapanpun kau membutuhkan pelukanku, aku akan ada di sini. Kutipan tersebut ada di halaman 205. Nah, kutipan tersebut kita belajar bahwa sahabat yang baik itu akan selalu ada saat kamu membutuhkan, ada di saat kamu susah maupun senang. Itulah sahabat yang dinamakan sahabat sejati. Kutipan selanjutnya yaitu, kau sama sekali tidak tahu bahwa duniaku dipenuhi oleh orang-orang lebih buruk dari penipu. Nona-nona muda sepertimu tidak tahu seperti apa yang dinamakan neraka dunia. Kutipan tersebut ada di halaman 211 sampai 212. Nah, dari kutipan di atas mengajarkan kita bahwa hidup itu harus belajar dari orang yang lebih tua dari kita, karena pengalaman mereka tentang kehidupan itu jauh lebih banyak dari kita. Kutipan selanjutnya yaitu, jalani saja hidup yang kau miliki sekarang. Itu ada di halaman 215. Nah, dari kutipan ini dapat kita simpulkan bahwa kita itu harus berfokus pada kehidupan kita yang sekarang. Maka hidup itu harus dijalani seperti air terus mengalir, walaupun di sekelilingnya banyak segala sesuatu, dia selalu menghiraukannya. Kutipan selanjutnya itu, kau tahu tidak, pada gunanya berandai-andai. Ada di halaman 208. Nah, dari kutipan ini dapat saya simpulkan bahwa kita jangan pernah memikirkan apapun yang belum terjadi dalam kehidupan kita, karena kalau kita selalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi dalam kehidupan kita, itu akan membuat semacam beban pikiran terhadap diri kita. Kutipan selanjutnya yaitu, ada kalanya orang-orang yang menghilang adalah orang-orang yang tidak ingin ditemukan. Ada di halaman 249. Nah, dari kutipan tersebut kita harus belajar bahwa kita itu jangan pernah lari dari masalah. Apapun yang terjadi, sebaiknya kita menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita itu harus menerima kenyataan apapun yang terjadi di kehidupan kita selanjutnya. Walaupun kadang semua kenyataan itu tidak sesuai apa yang kita harapkan. Kutipan selanjutnya yaitu, walaupun wanita yang melahirkanku tidak menginginkanku, orang tuaku membutuhkanku. Bagiku merekalah yang terpenting. Itu ada di halaman 256. Nah, dari kutipan ini menjelaskan bahwa walaupun Oli dibuang oleh orang tua kandungnya, tapi dia sangat bersyukur dapat dipertemukan dengan orang tua angkat yang sangat baik. Jadi dari kisah ini kita belajar bahwa tidak semua kenyataan itu menyakitkan. Kutipan selanjutnya yaitu, sebenarnya orang tua kandungku tidak merestui hubunganku dengan kekasihku. Aku kabur dari rumah supaya bisa bersamanya. Dia meninggal dunia, aku putus asa, aku hamil, aku tidak punya pekerjaan dan tidak punya tempat tinggal. Ayah bersedia menampungku kembali, tetapi tidak bersedia menerima anakku. Kutipan tersebut ada di halaman 265. Nah, dari kutipan ini kita harusnya mengambil hikmah dan pelajaran yang sangat berarti, ya. Harus berpikir sebelum bertindak, karena segala sesuatu itu penyesalannya akan ada di akhir. Kutipan selanjutnya yaitu, begitulah hidup, kita tidak bisa mendapatkan semua yang kita inginkan. Nah, hidup memang seperti itu. Kita tidak dapat mendapatkan apa yang kita inginkan. Oleh sebab itu, kita harus belajar menerima kenyataan dan realita hidup. Kutipan selanjutnya yaitu, aku bukan cenayang, aku tidak bisa membaca pikiranmu. Halaman 305. Nah, dapat disimpulkan dari kutipan tersebut yaitu, tidak semua orang bisa membaca pikiran kita. Jadi
katakan apa yang ingin dikatakan. Kutipan selanjutnya yaitu, kau bukan anak yang tidak diinginkan, kau terlahir untuk orang-orang yang menginginkanmu. Itu ada di halaman 302. Dalam kutipan ini terlihat bahwa Olivia itu anak yang tidak diinginkan oleh orang tua kandungnya, tetapi dia hadir menjadi pelengkap bagi orang tua angkatnya. Jadi kita itu berharga jika berada di tempat yang tepat. Kutipan selanjutnya yaitu, ia kini merasa lebih optimis menghadapi masa depan. Ia tahu bayangan gelap dari masa lalunya tidak akan pernah hilang. Namun, ia tidak akan memandang ke belakang mulai sekarang. Ia hanya akan memandang ke depan dan ia akan baik-baik saja. Ada di halaman 334. Dari kutipan ini mengajarkan kita bahwa apapun yang terjadi di masa lalu, hidup kita itu harus terus berjalan. Nah, itu tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.